Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Vicky Ovia dan teman saya Halimatul Aisyah yang akan menerangkan tentang Islam di Indonesia. Materi yang akan kita sampaikan ada 5 poin. Yang pertama, teori sejarah Islam pertama kali masuk Indonesia. Yang kedua, proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Yang keempat, kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Poin yang pertama dan yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Halimatul Aisyah. Poin yang pertama yaitu teori sejarah Islam pertama di Indonesia. Ada beberapa teori yang menjelaskan asal datangnya Islam ke Indonesia, yaitu meliputi 1. Teori Gujarat India, 2. Teori Persia, 3. Teori Arab, dan 4. Teori Cina. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat India. Dalam teori ini dikatakan bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia dibawa oleh orang Gujarat. Yang mendukung teori ini adalah Snogur Gronje dan James Pineapple. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dan pedagang Gujarat yang datang. Bukti yang mendukung teori ini diantaranya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh tahun 1297 yang bercorak Islam Gujarat. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Persia. Pencetus sekaligus pendukung teori Persia adalah Umar Amir Hussein dan Husain Jajadiningrat. Mereka mengatakan bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah agama Islam di bawah kaum Syiah Persia. Bukti yang mendukung teori ini diantaranya kesamaan budaya Islam Persia dan Islam Nusantara, seperti adanya peringatan kesamaan ajaran suci. Teori yang ketiga yaitu teori Arab. Teori Arab ini menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh orang Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leur, Anthony Hitchens, Stewart North, dan Buya Hamka. Bukti yang mendukung teori ini diantaranya pada abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera memang telah terdapat perkampungan Islam khas dinasti Umayyah Arab. Teori yang keempat yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan Islam masuk ke Indonesia di bawah perantara Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Tokoh teori ini adalah Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Bukti yang mendukung teori ini diantaranya adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Poin yang kedua yaitu proses penyebaran Islam di Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Yang pertama melalui perdagangan. Kawasan Asia Tenggara berfungsi sebagai jalur lintas perdagangan yang menghubungkan wilayah Asia Timur dan Asia Selatan. Yang kedua, melalui perkawinan. Melalui perkawinan antara para pedagang Muslim dengan wanita Indonesia. Yang ketiga, melalui pendidikan. Melalui pendidikan ini banyak mendirikan pondok-pondok sebagai tempat belajar. Selanjutnya, melalui kesenian. Menyebarkan Islam dengan menyusupkan ajaran Islam ke dalam kesenian yang ada. Melalui tasawuf. Para penganut tasawuf atau sufi umumnya adalah pengembara di antara para sufi yang memberikan ajaran Islam kepada masyarakat. Yang terakhir, melalui politik. Para ulama menyebarkan agama Islam kepada penguasa-penguasa kerajaan, sehingga etika penguasa menganut agama Islam, rakyat pun tunduk akan mengikuti Islam juga. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vicky Alvia. Baik, langsung saja. Poin yang ketiga adalah peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Ada beberapa poin. Yang pertama, sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengerti ajaran Islam di daerahnya. Yang kedua, sebagai pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. Yang ketiga, sebagai orang yang ahli dalam bidang agama Islam. Yang keempat, sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena terus-menerus beribadah
sehingga memiliki kemampuan yang lebih. Yang terakhir, sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing yang memiliki jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. Poin yang selanjutnya yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama Kerajaan Pasai, kedua Kerajaan Aceh Darussalam, yang ketiga Kerajaan Demak, yang keempat Kerajaan Mataram, yang kelima Kerajaan Banten, yang keenam Kerajaan Goa dan Talo, dan yang terakhir yang ketujuh adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Langsung saja materi yang kelima, peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama pada Kerajaan Samudra Pasai yaitu ada sebuah batu nisan. Yang kedua, Kerajaan Aceh ada bangunan Masjid Baitur Rahman. Yang ketiga, Kerajaan Islam Mataram yaitu ada masjid, komplek makam, dan karya sastra. Yang keempat, Kerajaan Banten yaitu adanya sebuah bangunan Keraton Surosawan. Yang kelima yaitu Kerajaan Ternate. Ada sebuah istana Sultan Ternate dan Masjid Kaitetu. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Makassar, sebuah benteng Somba Opu. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.